Baik, saya Walid pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video pembelajaran kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Syafi'i di channel Sahabat Pelajar Digital. Sahabat pelajar sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis dengan elemen dan capaian pembelajaran. Elemen 2, perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase E, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan manajemen perkantoran modern, tools pendukung kerja di era digital, work from home atau work from anywhere, otomatisasi kantor, perkembangan revolusi industri 4.0 di bidang perkantoran dan layanan bisnis, budaya kerja, dan eco-green ramah lingkungan. Baik sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita masuk pada materi 9, yaitu konsep standar kerja perkantoran, di mana kita akan membahas diantaranya yaitu pengertian standar kerja karyawan, pengertian SOP standar operasional prosedur kerja, pengertian standar kerja karyawan di tempat kerja, kode etik, kemudian komunikasi interpersonal, perilaku administratif, merevisi aturan standar kerja karyawan yang efektif, aspek standar kerja karyawan, indikator standar kerja karyawan, kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Itu sahabat kalian yang akan kita bahas di pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita bahas yang pertama, yaitu pengertian standar kerja karyawan. Menurut Wirawan, standar kerja adalah sebuah target, sasaran, tujuan, serta upaya kerja dari karyawan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, karyawan harus mengerahkan segenap tenaga, pikiran, keterampilan, ilmu, dan waktunya untuk mencapai hal-hal yang ditentukan oleh standar kerja tersebut. Berbagai macam pekerjaan yang telah dan akan dilakukan oleh karyawan pastinya membutuhkan kriteria-kriteria yang jelas, karena masing-masing pekerjaan yang dijalankan oleh karyawan mempunyai standar kerja yang berbeda-beda. Seperti telah kita ketahui bersama, kinerja pegawai mempunyai peran yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Maka agar para pegawai dapat bekerja sesuai dengan harapan perusahaan harus menanamkan motivasi kerja serta standar atau aturan kerja yang jelas yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari para karyawan tersebut. Apabila karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi serta standar kerja yang jelas, maka semua pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan akan lebih cepat selesai. Selanjutnya, pengertian SOP atau standar operasional prosedur kerja. Standar operasional prosedur SOP adalah sebuah sistem yang dibuat dan disusun untuk memudahkan, menyederhanakan, merapikan, serta menertibkan pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. SOP hadir dalam bentuk aturan tertulis atau dokumen yang berkaitan dengan prosedur atau cara kerja yang dilakukan secara runtut dan jelas, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif dari karyawan dengan mengeluarkan biaya serendah-rendahnya, atau yang kita katakan dengan biaya yang efisien. Selanjutnya, pengertian standar kerja karyawan. Standar kerja merupakan kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan baik. Sementara pengertian lain dalam
Wibowo mengatakan bahwa standar kerja merupakan kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan cara yang dapat diterima. Itu sahabat sekalian. Selanjutnya, standar kerja karyawan di tempat kerja. Di banyak organisasi, karyawan harus memenuhi standar perilaku profesional sebagai syarat kerja. Standar perilaku ini membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang menghormati semua orang. Jika Anda mempelajari standar yang mengatur tempat kerja Anda dapat memastikan bahwa perilaku kita dapat diterima dan bersiap untuk berhasil dalam pekerjaan kita. Perilaku yang dapat diterima juga diperlukan untuk dapat diterima dalam budaya tempat kerja. Selanjutnya, kode etik. Sahabat sekalian, organisasi memberikan kode etik untuk menjelaskan perilaku mana yang diizinkan dan tidak diizinkan oleh karyawan. Selain itu, karyawan dapat diminta untuk mengakui kode etik ini dengan menandatangani perjanjian kerja. Karyawan yang melanggar standar menghadapi konsekuensi melalui kebijakan perilaku karyawan standar seperti sistem disiplin progresif yang memiliki konsekuensi berat untuk pelanggaran yang serius. Selain itu, karyawan mungkin mendapatkan peringatan untuk kejadian pertama pelanggaran yang tidak terlalu serius, tetapi mereka akan mendapatkan konsekuensi yang lebih parah untuk kejadian lain dari perilaku yang sama. Disiplin yang progresif memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengubah perilaku mereka dan menjalankan pekerjaan. Kemudian selanjutnya, sahabat sekalian, komunikasi interpersonal. Beberapa contoh perilaku yang tidak dapat diterima dapat dimasukkan dalam kebijakan yang berisi standar perilaku karyawan. Tetapi pemberi kerja biasanya akan memasukkan bahasa seperti tidak terbatas pada untuk memungkinkan pendisiplinan karyawan yang telah melakukan perilaku tidak dapat diterima lainnya. Pemberi kerja tidak akan mentolerir cara karyawan memperlakukan orang lain yang tidak tepat di tempat kerja, termasuk rekan kerja, atasan, pelanggan, dan pengunjung. Contohnya adalah penindasan, pelecehan, intimidasi, meremehkan orang lain, merusak kinerja seseorang dalam menyembunyikan informasi, menyebarkan gosip untuk merusak reputasi seseorang, atau membuat isyarat atau komentar yang menyinggung. Perilaku semacam ini dapat mencakup komunikasi melalui teknologi seperti pesan ponsel, pesan teks, posting media sosial, dan email menurut Capstone Leadership Solution. Itu sahabat sekalian. Kemudian perilaku administratif. Bentuk perilaku yang dapat berdampak pada organisasi terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya. Manajer memiliki banyak ekspektasi yang mengatur penggunaan otoritas mereka. Manajer tidak boleh memberikan preferensi kepada orang karena alasan yang tidak adil, seperti mempekerjakan teman atau kerabat. Mereka juga tidak boleh mengklaim pengeluaran atau untuk barang-barang seperti jarak tempuh, makan siang bisnis, tiket pesawat atau akomodasi hotel jika itu benar-benar pengeluaran pribadi. Semua karyawan harus jujur dalam komunikasi mengenai karyawan dan menyampaikan informasi kepada pelanggan menurut University of Cambridge tanpa kebijakan yang mencakup bagaimana karyawan dapat menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya. Beberapa karyawan akan menemukan cara yang tidak etis untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan mereka di sebuah organisasi. Selanjutnya sahabat sekalian adalah merevisi aturan. Setiap organisasi memiliki kesempatan untuk melibatkan karyawan dalam penulisan ulang aturan perilaku profesional karyawan yang mungkin ingin memasukkan perilaku seperti intimidasi atau gosip media sosial yang tidak dibahas dalam standar kerja karyawan saat ini. Pengusaha dapat mengatasi masalah karyawan dengan menambahkan kebijakan terpisah untuk beberapa area perilaku profesional. Misalnya,
Pemberi kerja dapat menulis kebijakan terpisah untuk menangani penindasan, penggantian biaya perjalanan, pekerjaan luar, pengungkapan keuangan, atau penggunaan teknologi yang dapat diterima. Kebijakan khusus memberikan rincian yang akan membantu karyawan lebih memahami bagaimana menyesuaikan dengan harapan pemberi kerja. Selanjutnya, sahabat sekalian, standar kerja karyawan yang efektif. Standar kerja yang efektif didasarkan pada pekerjaan yang tersedia, dipahami, disetujui, spesifik dan terukur, berorientasi waktu, tertulis dan terbuka untuk berubah. Menurut Kirkpatrick dalam Wibowo, terdapat 8 karakteristik yang membuat suatu standar kinerja efektif, yaitu standar didasarkan pada pekerjaan, standar dapat dicapai, standar dapat dipahami, standar disepakati, standar itu spesifik dan sedapat mungkin terukur, serta berorientasi pada waktu, standar harus tulis, standar dapat berubah. Itu sahabat sekalian. Kemudian selanjutnya, aspek standar kerja karyawan. Adanya aspek standar kinerja karyawan menurut Mangkunegara, yaitu yang pertama, aspek kuantitatif yang meliputi proses kerja dan kondisi pekerjaan, waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, adanya jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. Kemudian aspek kuantitatif yaitu meliputi ketepatan bekerja dan kualitas pekerjaan, tingkat kemampuan dalam bekerja. Adapun kemampuan menganalisis data atau informasi, kemampuan atau kegagalan menggunakan mesin peralatan, kemampuan mengevaluasi seperti keluhan atau keberatan konsumen. Selanjutnya, indikator standar kerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, itu menurut Mangkunegara. Selanjutnya, sahabat kalian, kuantitas kerja. Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang dilaksanakan oleh karyawan dalam suatu periode tertentu yang dapat dilihat dari hasil kerja dalam menggunakan waktu dan kecepatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian selanjutnya, kualitas kerja. Apa itu kualitas kerja? Kualitas kerja adalah suatu hasil yang bisa diukur dari tingkat efisiensi dan efektivitas seseorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan yang didukung oleh sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan umum perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir sahabat sekalian, yaitu ketepatan waktu. Ketepatan waktu adalah tingkat efektivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan dilihat dari sudut kondisi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk hal yang lain. Itu sahabat sekalian yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.